Iya, pandemi COVID-19 ternyata telah berdampak ke seluruh sendi. Sejumlah institusi telah memprediksi ekonomi global bergerak di zona negatif. Namun peringatan ini sepertinya dianggap biasa dan dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa kekecewaannya kepada para menteri yang dinilai tidak memiliki progres yang signifikan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Jokowi bahkan menyinggung perombakan kabinet atau reshuffle di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan simak dalam kinerja Menteri Stagnan Jokowi meradang. Nah, dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara 18 Juni lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ultimatum kepada para jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju karena kinerja mereka yang belum menunjukkan progres yang signifikan. Dan Presiden menyatakan 34 menterinya ini belum memiliki manajemen krisis yang bagus sehingga kebijakan yang dikeluarkan ini masih standar atau itu saja. Padahal menurut Presiden dibutuhkan langkah-langkah yang extraordinary atau luar biasa di tengah situasi krisis atau pandemi seperti ini. Jokowi menyebutkan bahwa bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Nah, kemudian, memang dalam urusan kinerja yang dimaksud oleh Presiden adalah kinerja kementerian dan lembaga terkait belanja yang belum istimewa. Sehingga Presiden menghimbau agar belanja dilakukan secepat-cepatnya agar uang beredar semakin banyak dan juga konsumsi masyarakat ini akan semakin naik. Nah, kemudian padahal kalau kita ingat lagi, Kabinet ini sempat disebut-sebut gendut begitu ya karena para menteri ini dibantu dengan wakil menteri yang jumlahnya jauh lebih banyak dari periode sebelumnya. Nah, dalam komposisi Kabinet Indonesia Maju, jumlah pejabat setingkat menteri ini adalah berjumlah 8 orang. Kemudian untuk menteri sendiri berjumlah 34 orang dan wakil menteri ini adalah 12 orang untuk 11 kementerian. Nah, jumlah wakil menteri ini memang lebih banyak hingga 4 kali lipat jika dibandingkan pada periode sebelumnya yaitu hanya 3 wamen untuk 3 kementerian. Nah, dengan komposisi yang jauh lebih lebar dari sebelumnya, kemudian pertanyaannya adalah kenapa kinerja menteri dalam belanja negara ini masih belum maksimal? Nah, kita akan ulas nanti ya. Dan sebelumnya kita akan lihat di slide berikutnya. Ini adalah secara rinci Presiden Joko Widodo sempat menyentil kinerja dari Menteri Kesehatan yaitu Terawan Agus Putranto yang dinilai kurang maksimal. Jadi Presiden menyebutkan bahwa anggaran yang disediakan ini adalah baru 1,53% yang tersalurkan ataupun juga terserap dari total anggaran yang telah disediakan. Dan Presiden pun memerintahkan agar pembayaran tunjangan untuk dokter, kemudian dokter spesialis, tenaga medis, hingga peralatan medis ini harus segera dikeluarkan. Nah, selain anggaran kesehatan, Jokowi pun menghimbau agar bantuan sosial ataupun juga bansos dapat segera dikeluarkan. Nah, kita akan ulas lebih jauh seperti apa progres dari kinerja stimulus fiskal untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PEN, di mana anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini adalah sebesar 695,2 triliun rupiah. Ini tidak main-main dananya. Dan dari jumlah dana ini, jumlah yang dialokasikan untuk kesehatan ini mencapai angka 87,55 triliun rupiah dan per 29 Juni hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi penyerapannya ini sudah mencapai 4,68%. Artinya sudah ada progres ya sejak pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada minggu yang lalu. Meskipun sebetulnya masih sangat jauh untuk ke angka 100%. Nah, sementara dana untuk perlindungan sosial yaitu bansos, sembako, kemudian juga program keluarga harapan, bansos tunai, diskon tarif listrik, kartu prakerja, dan juga BLT Dana Desa ini memiliki anggaran sebesar 203,9 triliun rupiah, di mana dana yang terserap sudah mencapai angka 34,06%. Sedangkan insentif dunia usaha ini sebesar 120,61 triliun rupiah, dan jumlah yang telah terimplementasi ataupun juga terserap ini adalah sebanyak 10,14%. Sementara untuk dana UMKM, kemudian juga korporasi, sektoral KL dan Pemda ini jumlahnya kita bisa lihat di sini masing-masing adalah 123,46 triliun rupiah, kemudian ada 53,57 triliun dan juga 106,11 triliun, di mana masing-masing untuk realisasinya ini mencapai angka 4% untuk Pemda, sementara untuk korporasi ini sendiri masih belum ada realisasi begitu ya, sementara untuk di sini adalah 4%. Nah, kemudian kita akan lihat di slide berikutnya.
Selain masalah penyerapan anggaran, Presiden pun juga sempat menyinggung ya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Organisasi Kerjasama dan juga Pembangunan Ekonomi alias OECD, di mana pertumbuhan ekonomi dunia ini bisa terkontraksi 6 hingga 7,6% ataupun juga minus begitu. Nah, sehingga Presiden menyatakan kita semua perlu berhati-hati. Nah, kalau tadi Presiden sudah menyebutkan ramalan dari OECD, kita akan lihat seperti apa ramalan lembaga lainnya untuk dunia dan juga Indonesia, di mana di sini kita lihat Bank Dunia ini memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan jatuh ke angka minus 5,2 dan bahkan jika pandemi COVID-19 ini masih akan berlangsung lebih lama lagi, maka pertumbuhannya bisa minus 8%. Bayangkan, minus 8%. Kemudian untuk dari IMF sendiri memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia bahkan bisa anjlok ke 4,9%. Sementara untuk Indonesia, kita lihat di sini bahwa sebetulnya untuk Indonesia sendiri ini tidak separah untuk proyeksi dunia begitu ya. Kalau Indonesia diprediksi stagnan oleh Bank Dunia sepanjang tahun 2020, sementara IMF memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan minus 0,3% dan OECD ini sendiri juga memprediksi bahwa minus 2,8% hingga 3,9%. 3,9% kalau ternyata pandemi ini berlangsung lebih lama begitu. Nah, kemudian Bank Dunia pun menyebutkan pada tahun 2020 pertumbuhan PDB di Indonesia ini akan menjadi yang terendah sejak tahun 1997 dan beresiko merusak semua kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam penurunan angka kemiskinan selama 7 tahun terakhir. Nah, bayangkan, jadi wajar ya kalau misalnya kita lihat Presiden terus menggebu-gebu terkait belanja pemerintah. Karena tadi logikanya sudah disampaikan, dengan belanja negara ini bisa meningkatkan jumlah uang yang beredar dan konsumsi masyarakat. Jadi tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa lebih baik lagi dari yang telah diprediksi oleh sejumlah lembaga sebelumnya, atau bahkan tidak lebih buruk dari prediksi tersebut. Nah, meski demikian, Bank Dunia rupanya juga turut ya menyoroti sejumlah permasalahan dan juga hambatan yang dihadapi Indonesia terkait kualitas belanja negara. Jadi yang pertama di sini adalah tantangan dalam pengelolaan keuangan publik, di mana konsep money follow program ini belum sepenuhnya dijalankan. Yang kedua adalah koordinasi antar lembaga dan juga antar tingkat pemerintahan yang belum maksimal. Ini mungkin masalah klasik yang sebetulnya sudah lama begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah transfer ke daerah yang belum efektif atau tidak mendorong kinerja. Dan keempat adalah sistem data informasi yang belum memadai atau belum sinkron. Dan bahkan di tingkat pemerintah pusat ini ada keterbatasan begitu ya untuk mengakses ataupun juga melacak kualitas belanja karena data tidak dibagi dan juga tidak saling terintegrasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa penyerapan anggaran tanah air ini masih belum maksimal, dan inilah yang akhirnya menjadi sumber pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan jika perlu maka Presiden tidak akan segan-segan mengeluarkan Perpu atau Perpres untuk kebijakan-kebijakan yang luar biasa atau extraordinary dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ataupun juga pemulihan ekonomi nasional.